akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita selama proses coachingnya. Di sini coach sama coaching nanti saya akan amati dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, apakah si coaching ini coach ini dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, dan apakah si coach ini bisa mampu menanggapi dan menangkap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh si coach. Nah, dan jangan lupa selama proses coaching ini si coach harus memperhatikan prinsip coach ya, diantaranya yang pertama kemitraan, dan yang kedua proses kreatif, dan yang selanjutnya memaksimalkan. Nah, sebelum coaching kita laksanakan, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, kompetensi mana yang akan Ibu ingin kembangkan, seperti itu. Oke. Pada coaching yang akan kita laksanakan pada hari ini, beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan antara lain present. Saya ingin hadir sepenuhnya pada kegiatan coaching ini. Lalu saya juga ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, dan saya juga ingin mengembangkan tentang bagaimana saya bisa mendengar aktif dalam kegiatan coaching hari ini. Itu Mbak Febri. Ya. Untuk pertanyaan yang kedua, Ibu, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu? Oke. Dari kegiatan coaching hari ini yang lebih ingin saya kembangkan adalah bagaimana saya bisa present di sini, dan juga saya bisa mendengar aktif, sehingga saya bisa memberikan itu pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang terakhir, indikator yang bagaimana sih yang ingin dicapai dalam proses coaching hari ini? Ya. Coaching hari ini akan berarti atau berhasil jika saya bisa memaksimalkan coaching saya, sehingga bisa memberdayakan coaching itu untuk bisa menemukan ide-ide, sehingga dia bisa mengatasi solusi dari permasalahan yang dihadapi. Seperti itu. Ya, nah seperti itu dulu ya Ibu yang bisa saya sampaikan. Semangat, semoga nanti proses coaching berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Andri. Sama-sama. Selamat siang Mbak Siti. Selamat siang Bu Andri. Terima kasih untuk kehadirannya pada hari ini. Sesuai kesepakatan kita akan melaksanakan diskusi. Saya dengar Mbak Siti ada yang mau dibagikan ke saya hari ini. Silahkan untuk diceritakan. Ya, benar sekali Ibu. Saya ini punya permasalahan Bu di pembelajaran saya. Saya ini kurang bisa di dalam pengelolaan kelas gitu Bu. Karena apa? Karena murid-murid saya itu kalau di dalam kelas masih sering ramai gitu Bu pada saat pembelajaran. Ngobrol sendiri seperti itu. Seperti itu ya keadaan kelasnya ya. Ya. Sebenarnya keadaan ideal yang seperti apa yang Mbak Siti harapkan yang terjadi di kelas? Ya, saya ingin kelas saya itu menjadi kelas yang nyaman, kelas yang kondusif, kelas yang menyenangkan. Seperti itu ya keadaan kelas yang diinginkan oleh Mbak Siti. Nah, kira-kira apa nih yang bisa dilakukan oleh Mbak Siti untuk dapat mencapai tujuan itu, untuk menciptakan kelas yang menyenangkan, yang tenang dan juga kondusif? Kira-kira apa nih yang bisa dilakukan sama Mbak Siti? Sebenarnya saya sudah mencoba beberapa cara ya Bu, tapi kok belum ada yang bisa merubah secara signifikan gitu. Jadi masih apa namanya? Saya merasa belum mempunyai trik atau strategi yang jitu untuk merubah pembelajaran saya, merubah perilaku siswa saya ketika pembelajaran. Jadi seperti itu ya. Jadi berdasarkan apa yang Mbak Siti ungkapkan ini, tantangannya apa? Jadi yang menjadi tantangan Mbak Siti untuk bisa mewujudkan kelasnya supaya kelasnya menyenangkan itu tantangannya apa? Ya itu tadi Ibu, saya belum punya apa namanya strategi yang jitu, strategi yang benar-benar bisa gitu merubah siswa-siswa saya itu untuk menjadi apa yang saya inginkan. Oke, sekarang saya mau tanya dulu, selama ini strategi Mbak Siti yang sudah dilakukan di kelas seperti
apa nih, saya mau dengar. Ya, saya sih sebenarnya Ibu kalau di kelas itu saya sudah melakukan pembelajaran bervariasi loh Bu. Saya juga ini kadang memakai video juga, tapi kok anak-anak nggak bisa fokus gitu ya Bu. Mungkin masih ada lagi? Ya kadang-kadang juga saya menggunakan alat peraga gambar misalnya seperti itu, tapi itu kok belum maksimal gitu ya Bu ya, masih belum seperti yang saya inginkan. Oke. Baik, strategi-strategi itu sudah dilakukan, tetapi menurut Mbak Siti masih ada yang kurang gitu ya. Ayo coba kita gali lagi lebih dalam, dipikirkan Mbak Siti. Strategi apa lagi ya yang bisa kira-kira Mbak Siti lakukan ya, yang bisa kita lakukan supaya anak-anak tetap bisa fokus, senang gitu ya dengan pelajaran yang Mbak Siti berikan. Kira-kira apa lagi nih strategi baru? Apa ya Bu, mungkin ini ya Bu ya, kalau misalnya anak-anak itu saya ajak main keluar atau belajar di luar gitu, di luar ruangan gitu, mana ya Bu ya, dengan selain itu saya juga akan melakukan pembelajaran dengan cara memetakan siswa saya sesuai dengan kebutuhannya seperti itu. Itu ya Bu ya. Bisa. Lalu apa lagi? Apa lagi ya Bu ya, saya tetap menggunakan alat-alat peraga yang konkret gitu, karena anak-anak saya kan anak-anak kelas rendah gitu ya Bu ya. Tetap untuk alat peraga konkret tetap saya gunakan, kemudian nanti akan saya lakukan pemetaan sesuai dengan kebutuhan siswa, kemudian saya akan coba anak-anak untuk bermain atau belajar di luar sesekali, walaupun nggak setiap hari gitu ya Bu ya. Mungkin itu bisa kali ya Bu ya, untuk membawa anak-anak itu lebih fokus gitu dalam pembelajarannya. Bagus sekali. Begitu strategi-strategi lain yang bisa Mbak Siti gunakan ya untuk mengatasi permasalahan di kelasnya Mbak Siti. Bagus sekali ya. Baik, sekarang ini Mbak Siti, kira-kira untuk menerapkan pembelajaran yang seperti itu tadi, Mbak Siti membutuhkan siapa saja untuk bisa menolong Mbak Siti? Ya tentunya saya nggak bisa sendiri ya Bu ya untuk melakukan hal itu. Saya tetap akan berkoordinasi atau berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan siswa-siswa itu sendiri, dan dengan kepala sekolah. Bagus sekali ya. Baik, terima kasih Mbak Siti. Kita sudah bincang lumayan banyak ini. Sekarang yang mau saya tanyakan, apa yang didapat sama Mbak Siti melalui apa yang kita bicarakan pada hari ini? Alhamdulillah dengan diskusi kita hari ini ya Bu ya, saya sudah mendapatkan solusi ya untuk kedepannya apa yang ingin saya lakukan untuk memperbaiki pembelajaran saya. Oke, bagus sekali. Selamat mencoba untuk melakukan pembelajaran yang bervariasi di kelas dan juga menggunakan apa strateginya tadi sudah Mbak Siti ungkapkan. Selamat siang Bu Andri, Bu Siti. Selamat siang Bu. Ya, terima kasih ya Bu Andri sudah melakukan coaching pada hari ini. Mungkin apa saja yang sudah Ibu lakukan terkait indikator yang ingin Ibu capai? Yang saya lakukan melalui coaching hari ini adalah saya sudah menerapkan alur kita setiap tahapnya. Jadi ada tujuan, saya menggali dari coach, identifikasi masalahnya, saya tanyakan juga aksi nyata yang akan dilakukan, dan saya gali tanggung jawab apa yang akan dia kerjakan melalui percakapan kita ini. Oke, nah untuk selanjutnya saya izinkan saya untuk menyampaikan catatan hasil observasi yang saya amati ketika Ibu Andri melakukan coaching hari ini. Nah, di sini saya amati Ibu Andri sudah melakukan coaching dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Siti, dan Ibu Siti juga menanggapinya dengan antusias, dengan sesuai dengan alur kita. Nah, kemudian kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan atau berdasarkan hasil coaching yang disampaikan saat ini? Yang masih saya kembangkan kompetensinya yaitu mendengar dengan aktif, lalu saya ingin juga terus
Koci sendiri nih, gimana perasaan Ibu Siti nih ketika sudah menceritakan semua dengan Ibu Andri? Alhamdulillah, dengan saya menceritakan semua permasalahan saya kepada Ibu Andri, saya merasa tenang, kemudian saya mendapatkan solusi, ya, saya mendapat solusi sendiri gitu, jadi bisa menggali sendiri untuk menemukan solusi dari permasalahan saya, seperti itu. Nah, terima kasih waktunya untuk Bu Andri, Bu Siti. Semoga kedepannya lebih baik lagi dan permasalahan Ibu Siti segera terselesaikan. Seperti itu. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Mbak Siti. Selamat siang Bu Andri. Pada hari ini kita akan melakukan coaching ya. Mbak Siti, sebelum melakukan coaching, tugas saya untuk menyampaikan beberapa hal ya. Yang pertama adalah untuk rubrik penilaian kita hari ini ya. Untuk rubrik penilaian kita hari ini yang saya gunakan selama Mbak Siti melakukan coaching nanti, yang akan saya amati, yang pertama itu saya akan melihat apakah Mbak Siti sudah menggunakan alur titah ya dalam melakukan coaching. Lalu apakah Mbak Siti nanti memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan juga kita akan melihat apakah coach dan coachee itu bisa berinteraksi dengan baik sehingga si coachee nanti dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Sudah siap Mbak Siti? Insya Allah. Nah, nanti jangan lupa prinsip-prinsip untuk coaching diperhatikan ya, antara lain kemitraan, lalu bagaimana ada proses aktif, dan juga menyampaikan pertanyaan sehingga bisa memaksimalkan si coaching ya. Baik, ada dua pertanyaan ya Mbak yang mau saya sampaikan. Pertanyaan pertama, apakah kompetensi yang ingin Mbak Siti kembangkan melalui kegiatan coaching pada hari ini? Pada kegiatan coaching hari ini saya akan mengembangkan kompetensi, yaitu membuat pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif. Oke, baik. Dari kompetensi itu tadi, mana yang lebih spesifik yang mau dikembangkan sama Mbak Siti melalui kegiatan coaching pada hari ini? Memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, terima kasih. Baik, dari apa yang akan kita lakukan ini, kira-kira Mbak Siti apa gambarannya bahwa kegiatan coaching hari ini berhasil? Gambarannya adalah ketika nanti coaching bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Begitu. Oke, terima kasih ya. Jadi itu adalah indikator ketersapaian yang akan didapatkan pada pertemuan bersama coaching hari ini. Baik, selamat melakukan coaching Mbak Siti. Terima kasih Bu Andri. Sama-sama. Assalamualaikum Mbak Febri. Ya, assalamualaikum Bu Siti. Gimana kabarnya Mbak Febri? Alhamdulillah baik Bu. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, kita hari ini mau mendiskusikan sesuatu. Katanya Ibu Febri punya masalah. Boleh diceritakan masalahnya? Iya Bu. Nah, kebetulan saya itu di kelas memiliki murid, salah satu murid saya itu ketika saya beri pelajaran matematika itu dia itu cenderung diam dan tidak mau mengerjakan, seperti itu. Apa yang Ibu inginkan dari anak tersebut? Ya, yang saya inginkan itu ketika saya beri pembelajaran matematika itu anak itu bisa lebih memahaminya dan bisa mengikutinya. Ya, untuk mencapai tujuan Ibu itu, apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan itu, Ibu? Gini Bu, selama ini saya itu sudah menggunakan berbagai media Ibu, misalnya dengan
Lospan itu sudah saya lakukan, dan dengan media-media Manik-Manik itu juga sudah saya lakukan, saya terapkan untuk anak dalam pembelajaran matematika. Tetapi kembali lagi Bu, murid saya itu cenderung diam ketika saya beri pelajaran matematika. Mungkin ada cara lain yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Ya, yang cara yang saya akan lakukan, yang pertama itu saya akan mengajak si anak itu ngobrol tentang apa sih pelajaran apa sih yang dia senangi, dan kemudian saya akan melakukan pemetaan seperti itu, pemetaan dengan gaya belajar anak dari kebutuhan anak, belajar anak ya, seperti itu. Ya, bagus sekali apa yang Ibu ingin lakukan ya. Kemudian adakah hambatan yang Ibu alami untuk melakukan hal tersebut? Banyak sekali hambatan-hambatan itu juga pasti. Nah, ketika saya itu ngobrol sama anak yang tadi dalam pembelajaran matematika itu cenderung diam, itu anak itu saya ajak ngobrol itu dia cenderung juga enggan atau sungkan mengutarakan apa perasaan dia ketika apa sih pembelajaran apa yang dia suka, dia juga cenderung diam seperti itu. Dan hambatan yang lain ketika pemetaan itu mungkin dengan rekan sejawat mungkin saya belum melakukan kolaborasi gitu. Begitu ya Ibu. Kemudian langkah apa atau rencana apa yang ingin Ibu lakukan ke depannya supaya tujuan Ibu itu tercapai, supaya anak itu mau belajar matematika dengan lebih semangat, dengan senang gitu. Ya. Nah, saya akan coba melakukan kolaborasi sama rekan sejawat untuk mengetahui apa sih kesukaan atau minatnya anak tersebut itu dalam pembelajaran yang seperti apa. Itu saya akan berkolaborasi dengan sejawat, dan kedepannya saya akan terus mengajak ngobrol si murid tadi agar tahu apa sih kesenangan yang bagaimana, pembelajaran yang bagaimana yang dia inginkan. Bagus sekali apa yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya ya, supaya anak tersebut mau belajar dengan lebih semangat. Jadi untuk mencapainya Ibu berarti melibatkan teman sejawat tadi ya Bu ya? Ya, saya akan melibatkan teman sejawat. Yang pertama kebetulan di kelas saya itu ada guru pendamping. Saya akan ajak guru pendamping itu, saya akan ajak kerjasama dalam itu mengetahui kesenangan atau minat belajar anak sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Ya, bagus sekali ya, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan itu ke depannya bisa terlaksana dengan baik. Kemudian kapan rencana Ibu akan melaksanakan hal tersebut? Saya akan laksanakan segera Ibu. Mungkin besok saya akan laksanakan. Baik Ibu, akan saya tunggu ya untuk hasilnya ke depannya. Kemudian apa namanya, sekarang pertemuan kita ini apa yang sudah Ibu dapatkan dari pertemuan kita ini? Ya, alhamdulillah sedikit membantu untuk pertemuan hari ini. Saya lebih lega karena permasalahan saya ini sudah mendapatkan titik terang Ibu yang tadi saya dapatkan untuk bekerja sama dengan rekan sejawat untuk melakukan pemetaan dengan gaya belajar murid, dan kedepannya akan saya terapkan. Oke, mudah-mudahan kedepannya anak tersebut bisa lebih baik lagi dan tujuan Ibu bisa tercapai. Semangat Ibu Iya, Febri. terima kasih Bu Siti. Sama-sama. Selamat siang Mbak Siti dan juga Mbak Fitri. Terima kasih hari ini Mbak Siti sudah melakukan coaching bersama Mbak Fitri, dan
beberapa catatan hasil observasi saya. Tadi saya sudah melihat bahwa Mbak Siti sudah betul melakukan alur cerita, kemudian juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermanfaat bagi coaching untuk bisa menemukan solusi dari masalah-masalah yang dihadapi. Nah, untuk selanjutnya Mbak Siti, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu, supaya coach bisa menggali potensinya untuk bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan secara aktif. Dan yang jelas saya masih harus banyak berlatih. Oke, terima kasih Mbak Siti. Untuk selanjutnya kepada Mbak Febri, bolehkah Mbak Febri mengungkapkan bagaimana perasaan Mbak Febri setelah melaksanakan coaching bersama dengan Mbak Siti? Oke, nah setelah saya melakukan coaching dengan Bu Siti tadi, perasaan saya lega Ibu. Dari permasalahan yang ada, saya sudah mendapatkan strategi, cara untuk memperbaiki masalah-masalah yang saya hadapi seperti itu. Dan saya sedikit membantu saya. Kedepannya saya akan melakukan perbaikan-perbaikan bersama dengan rekan sejawat seperti itu. Oke, terima kasih. Demikianlah hasil dari kegiatan coaching kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Febri? Alhamdulillah sehat Bu Siti. Saya dengar hari ini Ibu Febri mau melaksanakan coaching ya? Iya betul. Ya, sebelum melakukan coaching, sebagai awal nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan sama Ibu Febri. Pertanyaan yang pertama adalah saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian ya Ibu. Ya, kemudian yang kedua nanti saya akan menilai dan mengamati antara coach dan coach apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum gitu. Okay. Kemudian yang ketiga, bagaimana coach itu memberikan pertanyaan yang bisa memotivasi atau bisa mendorong coach agar dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi coach tersebut. Kemudian yang berikutnya, bagaimana coach itu merespon dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh coach. Gitu ya Ibu. Kemudian jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip coach yang antara lain adalah kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Gitu ya Ibu. Di sini nanti pertanyaan yang pertama adalah kompetensi coach apa yang ingin Ibu kembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Yaitu kompetensi yang friends, aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang betul. Baik Ibu. Kemudian yang kedua, bagaimana kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik dalam kegiatan observasi atau coaching ini? Mungkin kompetensi yang spesifik yang saya akan kembangkan friends dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah indikator yang bagaimana yang ingin Ibu capai dalam proses coaching kali ini? Oke, ketika kita proses coaching berlangsung, saya berharap si coach itu bisa mendapatkan solusi dan dari permasalahan dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang si coach ada. Baik Ibu, silahkan melakukan coaching. Semangat, sukses buat Ibu Febri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Bu Andri. Selamat siang Bu Febri. Oke, sesuai dengan kesepakatan kita
bercerita ya Bu ya. Nah, kemarin itu saya lihat Ibu Andri mau bercerita, mau menyampaikan sesuatu. Mungkin apa sih tujuan Ibu ketika kita melakukan pertemuan hari ini? Begini Mbak Febri, saya mau curhat nih sama Mbak Febri. Nah nanti dari hasil curhat ini saya mau menemukan solusi apa yang bisa saya lakukan untuk mengatasi masalah saya ini. Nah, sekarang coba Ibu Andri ceritakan apa sih masalah yang sekarang Ibu Andri hadapi. Ya baiklah. Jadi gini Mbak Febri, saya punya masalah di sekolah tempat saya bekerja ini. Saya memperhatikan bahwa guru-guru di sekolah saya itu belum maksimal dalam melakukan pembelajaran. Ya, kebanyakan mereka masih mengajar dengan konvensional, kebanyakan masih menggunakan ceramah, lalu tidak menggunakan alat-alat pembelajaran yang ada. Ya, jadi hasilnya saya lihat seperti anak-anak mulai bosan di kelas, lalu mereka mulai tidak betah di kelas, pengennya Bu cepat istirahat, tuh kapan pulang. Jadi seperti itu menurut saya ada yang salah di sekolah saya. Mungkin apa sih Bu harapan Ibu atau keinginan Ibu agar apa namanya rekan-rekan Ibu itu bisa melakukan pembelajaran dengan multimedia atau yang dengan internet? Yang saya inginkan itu guru-guru saya itu inovatif gitu loh Mbak, supaya mereka itu mau menggunakan alat-alat yang sudah ada di sekolah, lalu pembelajaran mereka bervariatif, sehingga harapan saya anak-anak didik saya itu senang untuk belajar di sekolah, mereka betah, dan bahkan setiap materi yang disampaikan oleh guru itu bisa terserap dengan baik sama anak-anak saya. Oke, bagus sekali Ibu. Mungkin pada waktu pelaksanaan itu Ibu itu apakah ada hambatan atau hambatan yang jenengan hadapi ketika itu? Memang saya pikir-pikir ada juga beberapa hambatan ya ketika saya menginginkan guru-guru saya menggunakan IT. Kita ada tablet di sekolah, kemudian ada proyektor. Memang kendalanya tidak semua guru saya itu bisa mengoperasikan laptop, bisa memasang LCD, juga belum fasih dalam menggunakan tablet dalam pembelajarannya. Itu salah satu tantangan yang saya hadapi. Ya, terus kemudian apa nih rencana kedepannya Ibu yang Ibu lakukan untuk menghadapi teman yang sulit mengikuti apa dengan menggunakan alat-alat itu tadi? Rencana apa? Yang saya mungkin akan lakukan untuk mengatasi masalah ini, saya akan coba melakukan pendampingan ya, mungkin kepada guru-guru saya yang belum pasti menggunakan laptop. Saya akan memberikan pelatihan secara khusus, dan saya juga akan memperdayakan teman-teman lain yang kira-kira sudah bisa menggunakan hal itu, supaya bisa menolong teman saya yang belum bisa IT ini. Bagus sekali, rencana yang sangat bagus. Mungkin kedepannya nanti kapan nih yang akan Ibu laksanakan rencana itu? Segera ya, jadi saya akan segera merealisasikan apa yang menjadi rencana saya. Pertama saya awali akan dengan memberikan sosialisasi secara umum kepada seluruh guru agar mereka mau menggunakan media yang sudah ada. Lalu saya akan memberikan pendampingan secara khusus kepada teman-teman saya yang belum bisa menggunakan IT dengan baik. Dan dengan demikian saya harapkan semua guru di sekolah saya ini bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Strategi rencana-rencana Ibu mungkin ada yang mau itu siapa saja yang ingin diajak kerjasama kolaborasi untuk pelaksanaan itu? Untuk melaksanakan ini memang saya tidak bisa sendiri ya, karena saya juga tidak selalu stay di sekolah. Jadi saya akan melibatkan teman-teman saya yang sudah fasih dalam IT untuk juga berbagi ilmunya ya, berbagi ilmunya kepada rekan guru saya yang masih kurang dalam IT ini,
sehingga dengan melibatkan teman sekerja sejawat ini bisa menolong untuk mengatasi masalah yang saya hadapi. Nah, sekarang sudah ya Bu ya, panjenengan sudah bisa menemukan apa strategi yang akan Ibu lakukan. Nah, sekarang ada komitmen nggak sih Bu untuk panjenengan itu kedepannya bisa melaksanakan rencana yang hebat itu? Komitmen Ibu seperti apa? Komitmen saya adalah saya harus bisa konsisten mengajak teman-teman saya untuk melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, sehingga suasana kelas yang tidak monoton ya, bervariasi, bersemangat, penuh dengan energi itu bisa saya dapatkan di setiap kelas-kelas di sekolah yang saya pimpin. Oke, bagus sekali Ibu. Nah, dengan komitmen yang Ibu komitmen yang Ibu sampaikan tadi, mungkin ada teman siapa yang mau mengingatkan komitmen Ibu? Ya, saya akan coba minta teman-teman saya untuk mengingatkan, saling mengingatkan di dalam satu sekolah supaya kondisi itu tetap kondusif ya. Jadi tidak hanya ini hari ini menggunakan, besok tidak lagi. Nah, saling mengingatkan supaya hal tersebut dapat menjadi sebuah pembiasaan yang baik di sekolah. Oke, bagus sekali Bu Andri, terima kasih. Sore Ibu Febri, Ibu Andri, selamat sore. Terima kasih karena Ibu Febri sudah melakukan coaching hari ini. Sama-sama Bu. Apa saja yang sudah Ibu lakukan terkait dengan indikator yang ingin dicapai pada coaching ini? Oke, dalam pelaksanaan coaching tadi saya menggunakan alur kita, begitu Ibu, sudah saya gunakan. Baik. Lalu berdasarkan hasil observasi, saya di sini akan menyampaikan hasil observasi yang sudah saya lakukan ya. Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan, Ibu Febri tadi sudah mulai melakukan prinsip coach seperti kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan coach. Kemudian di sini kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru disampaikan? Pertama, kemampuan yang harus saya tingkatkan itu mendengar dengan aktif Bu. Itu terus membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar si coach itu bisa menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Ya, baik Ibu Febri. Kemudian untuk Ibu Andri, bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching bersama